yang belum ada. Kalau nikmat yang belum ada kita hitung-hitungin masih banyak, Bang ya. Jepang belum jadi, masih jadi anak, ya. Belum jadi, belum netes. Kalau hitungin nikmat yang belum ada mah puyeng, ya. Belum kebeli rumah, belum kebeli mobil. Nanti udah beli mobil, belum punya rumah yang mewah, ya. Udah punya istri, ya pengen nambah lagi, ya. Hitungin nikmat yang udah ada dulu, ya. Jangan pernah ngitungin nikmat yang belum ada. Ini nikmat tetangga dihitungin baik, ya. Akhirnya setruk, ya. Nggak kuat. Tetangga beli motor, beli mobil, gajinya gede, meriah, ya. Jadi syukur nikmat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bersyukur pasti nikmatnya bakal ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita ketempatan di rumah Bapak RW 09, yakni Bapak Mas'ud, Bapak Kapten Mas'ud, ya. Yang mana istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia atas nama almarhumah Ibu Fatmah binti Ahmad Tuwain. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan anak-anak keturunan saleh dan saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah, dan dialah Allah zat yang menciptakan malam dan siang berbeda, perbedaan malam dan siang. Maksudnya buat siapa Allah ciptakan malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Liman aroda ayyadzakara au aroda syukura, bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang dan malam silih berganti, mestinya kita mikir, dan ini kita hadir bertakziah di rumah almarhumah, bahwasanya suatu saat kita pun bakal meninggal dunia. Semua orang yang sekarang lagi duduk majlis taklim, yang sekarang lagi nongkrong di pinggir jalan, yang sibuk di pasar, yang sibuk di mal dan sebagainya, di perjalanan, ini semua mereka semua, kita semua sedang menuju perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan menuju kemana hadirin jamaah dirahmati Allah? Perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita elakkan, suatu saat kita bakal meninggal dunia. Dulu para nabi ada, sekarang udah nggak ada. Dulu Qarun laknatullah alaih, Raja Namrud, Raja Fir'aun dan sebagainya dulu ada di dunia, sekarang udah tidak ada. Sekarang tinggal kita nih yang masih hidup. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita kemarin baru saja seminggu yang lalu kita mengantar jenazah orang tua kita ke dalam kubur, kita gotong, kita mandiin bareng-bareng. Ya. Kadang tetangga kita meninggal dunia, kita mandiin, kita antarin. Kita nggak nyadarin suatu saat kita bakal seperti itu. Suatu saat kita bakal dimandiin, suatu saat kita bakal digotong sama keluarga kita, masuk dalam liang lahat. Siapa yang menemani kita nanti di dalam kubur kecuali iman dan amal soleh kita? Mungkin di dalam dunia yang kita masih hidup, belum berada di dalam kubur, mati lampu, mungkin kita bisa nyalain handphone, ada senternya. Kita bisa ngambil korek, kita nyalain lilin, terang di ruangan. Bagaimana nanti ketika kita di dalam liang lahat? Gelap. Atas tanah kanan, tanah kiri, tanah bawah, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Gak ada yang bisa nyelamatin kita. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di kematian yang telah kita saksikan, almarhumah telah meninggal dunia, kafa bil mauti mau'idah, cukuplah dengan kematian nasihat buat kita yang masih hidup. Jangan sampai kita ini lengah.
Karena hidup di dunia ini cuma sementara, enggak ya kaya sementara, sakit sementara, miskin sementara, ganteng sementara, jelek sementara. Ada jelek di sini? Nah, cakep semua, ganteng. Ganteng. Mana jelek nih? Yang jelek jangan ngumpet ya. Pakai jaket. Ganteng semua. Ya. Jadi di dunia ini semua kita bakal berpisah. Ya. Ahbib habibak fa innaka mafruqun bih. Cintailah apa yang kalian cintai di dunia ini, tapi ingat fa innaka mafruqun bih, suatu saat kita bakal berpisah dengan mereka. Kita cinta sama bini kita cinta sama anak kita cinta sama teman kita, sahabat kita. Ingat suatu saat kita bakal berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyan bi. Ingat, silakan kalian berbuat sesuka hati kalian di dunia. Mau ngapain, mau maksiat silakan. Ninggalin sholat silakan, nggak apa-apa. Ya. Mau ninggalin sholat nggak apa-apa, silakan. Ekspres sampai masuk neraka. Ya. Cara masuk neraka biar gampang, udah nggak usah sholat. Tiap minggu nggak usah hadir majelis taklim, nggak usah, ya nggak usah hadir. Ya. Insya Allah cepat masuk neraka nanti. Dikempetin malaikat dan dipentungin. Ya, saya yakin tuh, ya. Nggak usah. Itu saya kasih tahu caranya. Caranya biar masuk neraka gampang. Kagak usah ngaji, nggak usah sholat, sama orang tua ngelawan, udah gampang insya Allah masuk neraka. Itu caranya. Kalau mau jalanin udah silakan. Ya, tuh. Jadi ingat, suatu saat kita bakal dibalas nanti semua perbuatan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah. Ada seorang kiai berceramah kepada santrinya. Santrinya 5.000-an. Kagak kayak baju seluruh hidayah, enggak. Itu pakai jari. Kebanyakan yang gaib nih. Yang gaib banyak, cuman enggak kita hitung. Kita hitung banyak ribuan jutaan. Nih kiai ceramah sama santrinya, ribuan santri. Wahai santri-santriku, kata sang kiai, sesungguhnya yang namanya dunia itu gelap dan kubur itu terang. Yang setuju dengan omongan saya silakan kembali ke asrama masing-masing. Kembali semua, balik dulu ke asrama, sudah ngantuk, udah malam. Ada 3 santri yang agak terima sama kiai. Ngapa lu belum pulang? Iya kiai, saya belum pulang. Orang saya kagak sependapat. Emang kenapa? Lah jelas-jelas yang namanya dunia itu terang, kubur itu gelap. Ngapa kiai bilang dunia itu gelap, kubur itu terang? Oke, kata kiai. Ikut saya. Itu pesantrennya tuh dekat hutan tuh, diajak hutan, masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan, ada gua. Silakan, wahai santri, masuk dalam gua. Kalau di dalam gua ada batu kerikil, ambil sebanyak-banyaknya. Masuk tuh santri tiga-tiganya. Ada santri yang bengal. Atau santri yang pertama kali, kenapa kiai gimana sih? Udah tahu gua gelap. Bukannya di sirik center obor, suruh nyari batu kerikil di dalam gua. Ya, masuk dalam gua. Udah kagak gua ambil lah kerikil, biarin aja orang gelap. Kata santri yang kedua, gua ambil aja dah, gua ambil kerikil lah seadanya dah. Ambil nurut aja daripada gua dihukum. Santri yang ketiga, samina wa ta'na, dan biarin dah gua taat. Taatin apa kata kiai, diambil tuh banyak sama dia. Masukin kantong kanan kiri, atas bawah, belakang. Keluar 3 santri sama-sama kiai, silakan dibuka barang bawaan kalian. Setelah dibuka itu sama 3 santri, dibuka itu kerikil. Ternyata yang diambil itu bukan kerikil, adalah intan permata. Bukan emas lagi, bukan, mainnya ada intan ini. Ya, kalau intan tuh batu tuh biasa belum masih mentahan tuh menempel-nempel tuh, ya di batu-batu tuh nempel-nempel. Jadi diolah lagi nanti digerus lagi. Batunya intan, batu itu bukan kerikil. Nyesel santri yang pertama, ngapa tadi gua nggak ngambil? Nyesel yang pertama, nggak ngambil sedikit pun, satu pun nggak ngambil, dia nyesel. Waduh, nyesel kiai, nyesel saya. Kata santri yang kedua, apa tadi gua nggak ngambil yang banyak tuh?
Santri yang ketiga bang, udah ngambil banyak. Dia bilang apa? Gua tadi kagak bawa karung ya. Tahu begitu mah bawa karung. Ya. Akhirnya semuanya menyesal. Artinya apa? Nanti di dalam kubur banyak yang menyesal. Di dalam kubur banyak manusia yang nyesel. Di akhirat nggak nyesel. Ngomong sama Allah. Rabbana absarna wa sami'na fardiyana na'mal salihan inna muqinun ya Allah. Kami telah